Oke, ya, halo semuanya. Kembali lagi di kuliah Scientific Computing dengan menggunakan Python. Ya, kali ini kita akan membahas masih topik ke numerical integration dan khususnya kita akan membahas skema Simpson 3/8. Oke, di materi sebelumnya kita sudah menurunkan skema ya. Untuk skema Simpson 3/8, di sini kita punya yang tentunya untuk yang multiple segment. Ini kita punya persamaan atau skemanya seperti ini. I sama dengan 3/8 dikali dengan H. Di sini ada perkalian ya antara H 3/8H dengan yang ada di sini. Ini suku-suku penjumlahannya. FA ditambah dengan FB, tentunya ini adalah titik akhir ya yang dievaluasi di fungsinya, ditambah dengan sigma ya. 3 dikali dengan fxi ditambah dengan fxi plus 1 ditambah dengan sigma 2 fxi. Yang perlu kita perhatikan di bagian ini adalah ini summation-nya di sini ya. Karena nanti kita akan gunakan looping untuk menjumlahkan ini ya dalam Python-nya. Jadi nanti kita harus perhatikan ini. Kalau kita lihat di bagian ini, summation ini tuh kenaikannya adalah 3 ya. Kenaikannya selalu 3. Kemudian begitupun dengan yang ini, 3, 6, 9, ini juga sama, kenaikannya 3. Bedanya yang ini itu diperuntukkan untuk yang kenaikan 3 dari 1, kalau yang ini kenaikan 3-nya dari mulai 3 ya. Yang ini dikalikan dengan 3 dan yang ini dikalikan dengan 2. Nah, perlu kita ingat bahwa untuk Simpson 3/8 itu stripnya atau partisinya harus merupakan kelipatan 3. Artinya N-nya dalam hal ini itu harus kelipatan 3. Nah, jika tidak kelipatan 3, maka skema ini tidak akan bekerja ya. Nanti bisa divergen. Jadi malah menjauh daripada solusi eksak. Baik, kita aplikasikan skema ini yang sudah kita turunkan di video sebelumnya. Ya, kita lihat salah satu contoh yang akan kita kerjakan. Ini kita akan menghitung integral dari 0 sampai V per 2 untuk fungsinya X kali sin X, ya, dx. Nah, ini kita integralkan terhadap X dengan menggunakan Simpson 3/8 di sini. Dan segmennya atau jumlah segmennya di sini kita akan menggunakan N-nya yang sama dengan 12. Atau nanti kita bisa lihat pada saat kita buat programnya, kita ubah-ubah ini dan kita akan lihat sejauh mana pengaruh daripada partisi ini terhadap akurasi daripada skema Simpson 3/8 ini. Ya, karena kita diminta juga di sini untuk menghitung error dari metode ini. Nah, di sini diketahui nilai eksaknya adalah atau solusi eksaknya adalah 1. Sehingga nanti kita bisa menghitung errornya error error yang relatif terhadap solusi eksak begitu ya. Baik, mari kita langsung saja ke Python-nya ya. Kali ini di sini seperti biasa saya akan menggunakan menggunakan Google Colab di sini. Ya, ini khusus untuk numerical integration Simpsons 3/8. Kita mulai. Ya, kita coba dulu di sini. Kita kasih judul aja skema atau Simpsons. Ini udah ada di atas ya, Simpsons 3/8. Oke. Nah, sekarang apa aja yang dibutuhkan? Pertama tentu kita harus definisikan fungsinya ya. Fungsinya di sini saya tulis dalam variabel X ya. Ini kita tulis fungsinya pakai simbolik saja. Jadi kita pakai lambda. Kemudian tadi fungsinya adalah X dikali dengan sinus X. Oh ya, perlu diketahui bahwa dalam hal ini ya kita lihat di sini sin X ya. Sin X itu kalau kita lihat komentarnya, ini adalah sebarang dia is not defined. Jadi dia tidak terdefinisi ya. Jadi Python itu sendiri harus dibantu untuk mengenali sin itu ya, fungsi sinus itu. Jadi kalau kita nulis sin itu nggak dikenali sebagai fungsi sin yang seperti biasanya. Nah, kalau kita hitung misalkan f di sini dari 0 ya, ini kalau dihitung. Oke, nah ini akan terjadi error ya. Akan terjadi error karena di bagian ini
since-nya itu dia tidak terdefinisi ya. Nah, bagaimana caranya agar fungsi since itu terdefinisi? Kita harus import ya dari modul math. Jadi ini from ini harus kita import dari from math. Ini kita import si since-nya. Oke, baru di sini sinus-nya ini dikenali ya, garis-garis yang tadinya sudah nggak ada. Jadi kita bisa tulis di sini F0 misalkan ya. Kalau tadi itu error, nah kalau sekarang sudah ada outputnya di sini 0 ya. Oke, berarti ini sudah terdetek ya. Begitu pula dengan V ya, karena kita nanti ada butuh V, ini A-nya tadi kalau kita lihat di soal, ini batas bawahnya adalah 0, kemudian batas atasnya itu adalah V per 2 ya, V per 2. Nah, kalau kita lihat di sini ada, perhatikan di V itu ada tanda seperti ini. Ya, ini juga ada komentar bahwa P is not defined. Jadi ini tidak terdefinisi, ya, sehingga kita harus import juga dari sini. Ya, oke. Jadi kita import yang diperlukan aja. Kalau mau import semua yang ada di math diimport ya nanti tinggal import math aja. Jadi kita di sini importnya yang dibutuhkan aja sin dengan pi aja selesai biar nggak terlalu berat. Oke, nah sekarang apalagi yang dibutuhkan adalah segmennya. Nah, partisinya tadi harus kelipatan 3 untuk yang Simpson 3/8. Di sini adalah 12. Jadi ini jelas kelipatan 3 ya. N ini kita akan pergunakan untuk menghitung besar daripada step size-nya. Step size-nya di sini H, berarti B minus A dibagi oleh N. Oke. Nah, ini rasanya sudah lengkap ya untuk kebutuhan-kebutuhannya. Di sini kita tulis skema numerik Simpson-nya. Simpson yang 3/8 ya. Oke. Nah, dalam hal ini kita lihat strateginya bagaimana ya. Saya akan membagi di sini menjadi 3 bagian penjumlahan ya, karena ini tidak bisa sekaligus kita lakukan iterasi ya untuk loopingnya. Jadi loopingnya saya akan bagi menjadi 3 bagian. Pertama itu yang ini ya, keduanya yang ini, dan yang ketiganya adalah bagian ini ya. Oke, kita tulis dulu yang pertama. Ini adalah, katakanlah kita tulis dalam bentuk S ya. S berarti nanti FA ditambah dengan FB ya. Tambah dengan FB di sini. Ya, ini kan ya. Ini yang pertama ya, FA ditambah FB dan itu tidak dikalikan apapun. Oke. Nah, sekarang S ini kan harus diupdate ya. Jadi S ini baru ini aja, yang bagian ininya belum, dan begitu pula yang bagian ini. Jadi untuk mengupdate S kita pakai looping karena di situ ada apa namanya? Sigma ya di sini. Oke. I-nya di sini dari rank-nya kita lihat dari 1 sampai N. Jadi kenapa dari 1 enggak dari 0 agar ini ya. Ini kan ada N-2, begitu pula nanti N-3 di sini. Jadi kita dimulainya dan ini kita lihat di sini dari 1 ya, tidak dari 0. Oke, dan ini nggak perlu N-2 ya, karena dengan sendirinya kita kasih di sini kelipatannya adalah kelipatan 3, jangan lupa di sini ya. Simpson 3/8 itu harus loopingnya itu kenaikan 3 di sini dari 1, kemudian 4, kemudian 7 dan seterusnya. Gitu. Jadi ini udah cukup seperti ini, tinggal kita pakai titik 2, lalu kita update S-nya. S plus sama dengan, artinya kan berarti S sama dengan S plus sesuatu ya. Nah, sesuatunya itu siapa? Sesuatunya itu yang ini berarti ya. 3 kali ini. FXI plus FXI plus 1. Oke. Kalau kita masih ingat di teori sebelumnya bahwa ketika kita mau menuliskan apa namanya? XI ya, di situ. Kalau kita tulis X0 itu adalah A, kemudian X1 itu kan berarti satu langkah, jadinya A plus H,
kemudian X2-nya itu adalah dari ini A misalkan X0-nya, terus ini ada X1. Nah, dari sini kan maju 1 kali H. Kalau mau ke X2 itu kita maju H-nya 2 kali. Berarti di sini jadi A plus 2H. Dan begitu pun seterusnya sampai kita punya pola XI itu adalah A plus IH. Oke, berarti inilah XI. Ya, XI di sini adalah A plus IH. Lalu XI plus 1 gimana? XI plus 1 ya berarti XI plus 1, I-nya diganti dengan I plus 1. Jadi A plus, di sini I plus 1 H. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan di sini S-nya. Ya, S di sini berarti tadi kali 3 ya. 3 dikali dengan F FA plus IH. Ya. Kemudian ditambah dengan F tadi yang apa? XI plus 1-nya, berarti XI plus 1-nya A plus I plus 1 dikali dengan H. Gitu ya. Nah, ini biar kelihatan. Ini plusnya, sorry. Nah, di A plus IH, A plus I plus 1H. Oke, ini kurung untuk itu dan selesai. Ini jadi S yang sebelumnya di sini terupdate dengan sendirinya di sini. Oke. Nah, berikutnya kita update juga di sini untuk I yang berada pada intervalnya yang satu lagi ya di sini. Jadi kita punya satu bagian summation lagi di sini. Tapi mulainya perhatikan yang ini dari 1, tapi yang ini dari 3 ya. Sehingga kita awali ranknya itu di sini adalah dengan 3 sampai ke N. Tentu di sini kenaikannya adalah 3. Ya, kita lihat di sini 3 ke 6 ke 9 dan seterusnya sampai N-3. N-3 dengan sendirinya ini udah masuk ya karena tidak mulai dari 0. Oke, jadi nggak perlu N-3 lagi ya. Dan ini nggak akan bertabrakan karena yang ini mulai dari 1 dan yang ini mulai dari 3 dan keduanya kelipatan 3. Oke, berarti ini kita update S plus sama dengan, nah sekarang yang ke ini berikutnya itu yang ini dikali 2 ya. Jadi ini dikali 2 F apa? XI ya. XI itu berarti A plus I dikali dengan H. Oke. Nah, integralnya berarti apa? I-nya di sini adalah 3/8 dikali dengan H. Ya, 3/8 dikali dengan H. Oke. Berarti saya tulis saja in apa ya? I aja udah. I, nggak masalah ya. I sama dengan 3/8 dikali dengan H dikali sekarang adalah ini semua dan ini semua tadi kita sudah simpan di S. Kita simpan di S ya. Jadi 3/8 dikali H kemudian dikali dengan S. Oke. Kalau kita mau hitung atau kita mau menampilkannya, katakanlah ini kita print di sini integral atau apa namanya hasil integralnya apa? Integral dari Simpson-nya. Simpsons yang 3/8 ini aja ya biar nggak ditambahin ini. Simpsons kalau mau ditambahin pakai ini pakai slash Simpson 3/8 itu adalah ini kita ambil kita pakai float aja, kita pakai float persen dari I. Oke, kita coba dulu bisa running atau tidak ya. Oke, nah ini sudah bisa running tapi angka 3/8 ini cukup mengganggu ya. Jadi kita kasih pemisah aja atau kasih adalah di sini biar nggak ketumpang. Ya, hasil integral Simpson 3/8 adalah 0,9999989. Oke, sementara di soal tadi ya kita tahu bahwa diketahui bahwa solusi eksaknya itu adalah 1. Sementara ini 0,999 dan itu cukup dekat ya. Cukup dekat. Kalau kita mau ngitung error, ini ada calculate error.
Ya, berarti kita bisa di sini ngitung error. Kita tulis hitung error. Di bagian ini hitung errornya bisa error relatif terhadap solusi eksak ya. Jadi ini saya tulis error sama dengan solusi eksaknya tadi 1 kan. Jadi ini 1 dikurangi dengan I saja. Sudah. Tapi kita karena ini 1 ya solusi eksaknya. Jadi udah ini aja. Karena kalau direlatif terhadap solusi eksak kan nanti ini dibagi 1 ya. Ini semua kan dibagi 1. Jadi ya udah bagi 1 udah cukup 1 min I aja. Oke, tapi kita harus absolutkan ini agar tidak kelihatan negatifnya. Nah, absolut itu di Python kan itu tidak bisa langsung ya. Nggak bisa kita langsung ABS gitu, terus nanti keluar ini. Ya, tapi kita harus import numpy. Ya, ini kita import dulu. Import numpy-nya snp. Oke. Sehingga dari situ kita baru bisa gunakan di sini ABS np.abs. Oke. Nah, bisa kita tampilkan di bagian ini hasil integral Simpson 3/8 adalah apa dengan error. Nah, ini kan bisa kelihatan sekarang. Dengan errornya berapa. Oke, ini kasih titik 2. Ini kita kasih tanda kurung, koma, error. Ya, error yang ini ya, kita hitung. Nah, errornya berapa? Perhatikan di sini hasil integral Simpson-nya adalah 0,9999. Ini sampai berapa nih? Cukup akurat ya. Cukup akurat. Errornya 0,000011 ya. Jadi cukup akurat dengan n-nya itu adalah 12. Apalagi kalau n-nya itu semakin tinggi, dan hati-hati di sini n untuk Simpson 3/8 harus kelipatan 3 ya. Katakanlah misalkan kita mau berapa? Yang 15 ya, atau 21 ya. 21 cukup besar. Perhatikan nanti di sini. Nah, ini cukup akurat, sangat akurat ini. 0,999 ini errornya aja 0,000001 ya. Jadi ini sangat kecil sekali errornya. Jadi semakin tinggi partisinya, semakin banyak partisinya, dia akan semakin akurat. Namun di situ dia implikasinya adalah apa? Implikasinya adalah semakin lama komputasinya di sini ya, atau usaha untuk komputasinya semakin banyak, iterasinya akan semakin banyak ya. Kalau misalkan 30 ya, kelipatan 3 juga kan, 30 itu berarti kita punya, nah ini 0 ya, ini udah akurat, ini 1,000 dengan error 0, nggak ada error ya, dengan 30 partisi di sini ya. Oke, nah kita akan coba di sini bagaimana kalau misalkan tidak kelipatan 3 ya, seperti yang saya katakan di awal dan di teori di situ. Ketika ini tidak kelipatan 3, katakanlah misalkan 7 ya, 7. Ya, kita lihat di sini 7, dan 7 itu dia bukannya semakin semakin dekat dengan solusi, malah errornya cukup besar ya. Kalau saya dekatkan dengan yang 11 tadi. Nah, 11 ya, errornya adalah 0,22. Sementara kalau dia kelipatan 3 ya. Ini errornya cukup ini ya, cukup kecil. Walaupun itu berdekatan. Yang tadi 11 itu sangat besar errornya, 0,2 ya. Sementara tadi 12 itu errornya adalah 0,00011 ya. Jadi itu fungsinya atau kenapa kita harus menggunakan kelipatan 3 untuk Simpson 3/8 ya. Karena pada dasarnya Simpson 3/8 itu dikonstruksi berdasarkan tiga kondisi strip ya, atau 3 kondisi trapesium ya, partisi ya. 3 kondisi partisi. Jadi itu harus kelipatan 3. Baik, nah itu mungkin jadi kita sudah menghitung ini solusi 1, dan itu cukup akurat di iteras atau di partisinya di sini di 30
Kalau 30 ini persis ya, 1 hasilnya. Oke. Nah, itu mungkin di video kali ini untuk contoh pemrograman Simpsons 3/8. Selamat belajar dan selamat mencoba. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.